Cek 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 cek. Negara Amerika Serikat adalah kekuatan militer paling tangguh yang ada di dunia. Bisa dibilang, sejak akhir Perang Dingin, Amerika telah menikmati tingkat dominasi tak tertandingi dalam sejarah. Keunggulan atas kekuatan saingan sementara militer Amerika bukan yang terbesar, akan tetapi sejauh ini merupakan kekuatan paling terlatih dan paling lengkap di planet ini, yang membuat rivalnya seperti Rusia dan Cina harus mengejarnya. Dalam sejarah perang, Amerika Serikat tercatat telah menciptakan senjata yang mampu memenangkan peperangan pada masa itu. Dan sampai sekarang, negara adidaya itu pun telah mengembangkan senjata yang telah dibuatnya untuk membuatnya lebih tangguh. Dan ini dia, 5 senjata mematikan dari militer Amerika Serikat. The Gatling Gun adalah suatu senjata mesin berat yang memiliki beberapa barel berputar dan diputarkan oleh putaran tangan yang diciptakan pada abad ke-18. Bentuk dan ukurannya hampir sebesar meriam Cannon dan biasanya menggunakan roda untuk memudahkan pengangkutan senjata ini. Senjata ini pernah digunakan pada Perang Saudara Amerika dan merupakan salah satu senjata mengerikan yang ditakuti pada masa itu. Dengan prajurit tentaranya berkurang, maka terciptalah Gatling Gun oleh penemunya, yaitu Richard Gatling pada tahun 1861 dan dipatenkan pada tahun 1862. Dan saat itu juga merupakan senjata api cepat pertama dalam sejarah yang terdiri dari beberapa barel yang berputar. Tentara Amerika akhirnya mengadopsi senjata ini yang pertama kali digunakan pada tahun 1964 di Jepang. Pertempuran Petersburg di Virginia setelah berakhirnya Perang Saudara, tentara menggunakan Gatling Gun 10 barel yang bisa menembakkan 400 putaran per menit selama berbagai konflik dengan penduduk asli Amerika di tempat yang sekarang menjadi barat. Senapan mesin Maxim akhirnya menggantikan Gatling Gun yang bisa digerakkan dengan tangan. Amerika Serikat mengembangkan bom atom selama puncak Perang Dunia Pertama di bawah program yang disebut Proyek Manhattan. Proyek ini dimulai pada tahun 1939 ketika Komite Penasihat Uranium memberitahu Presiden Amerika saat itu, yaitu Presiden Franklin Roosevelt, bahwa elemen akan menyediakan sumber kemungkinan bom dengan kehancuran jauh lebih besar dari apapun yang sekarang dikenal sebagai bom berjalan. Ketika Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat secara resmi melawan Nazi Jerman dan Imperial Jepang. Rencana untuk membuat bom atom oleh negara-negara sekutu dimulai sejak tahun 1939 ketika Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt dan menyampaikan teori bahwa reaksi rantai nuklir yang tidak terkontrol memiliki potensi besar untuk dijadikan senjata pembunuh massal. Pemerintah Amerika Serikat menyetujui dana sebesar $6.000 untuk membiayai pembuatan bom atom itu. Proyek yang disebut sebagai Proyek Manhattan itu akhirnya mencapai hasil 5 tahun kemudian yang dananya membengkak hingga $2 juta. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom menghancurkan kota Hiroshima dengan 15 kiloton senjata nuklir yang disebut bocah kecil. Beberapa hari kemudian, 821 kiloton menghasilkan senjata disebut pria gemuk menghancurkan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Karena kejadian itu juga, pemerintah Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat oleh dunia. Precision Guided Weapon, kalau diterjemahkan yaitu senjata yang dipandu dengan presisi, adalah
amunisi yang memiliki sistem pemandu internal yang memandu rudal atau bom untuk mengenai sasaran yang dituju secara spesifik dengan tujuan mengurangi kerusakan yang tak diinginkan. Pada tahun 1962, Angkatan Darat Amerika Serikat memulai penelitian sistem pemandu laser, dan pada tahun 1967, USA mengadakan evaluasi kompetitif yang menghasilkan bom berpandu laser pertama di dunia. Pada tahun 1968, semua bom berpandu laser bekerja dalam cara yang sama, mengandalkan sasaran yang disinari oleh penanda laser di darat ataupun di udara. Bom ini memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat digunakan dalam kondisi cuaca yang buruk. Sejak tahun 1970-an, salah satu keunggulan Amerika yang menentukan dalam perang adalah keuntungan memiliki kemampuan untuk mencapai target dengan tepat selama sebagian besar perang. Misalnya ketika Angkatan Udara meluncurkan serangan udara besar-besaran untuk melumpuhkan Jerman pada tahun 1943, meluncurkan sekitar 400 bom untuk dihantam. Sebagian besar bom dijatuhkan dengan biaya yang mengerikan. Stealth aircraft atau pesawat siluman adalah pesawat yang dirancang untuk menyerap dan membelokkan radar menggunakan teknologi siluman, membuatnya lebih sulit untuk dideteksi. Pada umumnya, tujuannya adalah melancarkan serangan selagi dia masih berada di luar pendeteksian musuh. Pesawat siluman memiliki kemampuan untuk menghindari pendeteksian, baik dideteksi secara visual, audio, sensor panas, maupun gelombang radio atau radar. Secara visual, pesawat lebih sulit untuk terlihat bila mempunyai warna yang sama dengan warna latar belakangnya atau kamuflase. Secara audio, tentunya berusaha untuk membuat pesawat semakin tenang. Secara sensor panas, pesawat biasanya dideteksi dari panas yang ditimbulkan dari badannya atau dari temperatur udara di sekelilingnya. Pesawat siluman biasanya tidak 100% tidak terdeteksi radar, tetapi karena memiliki RCS atau radar cross section yang kecil, maka di layar radar hanya tampak sebesar gerombolan burung, bukan pesawat. Dalam sejarah perang, pengembangan senjata darat ke udara Soviet yang lebih mampu selama tahun 60-an sampai dengan tahun 70-an. Angkatan Udara Amerika Serikat harus datang dengan solusi untuk mengalahkan ancaman yang semakin meningkat. Jawabannya adalah teknologi stealth aircraft atau pesawat siluman yang akan menghancurkan radar pesawat terbang. Pesawat siluman dioperasikan pertama di dunia pada tahun 1981. Dari titik awal itulah pengembangan pesawat siluman Amerika lepas landas. Beberapa jenis pesawat siluman Amerika berasal dari upaya awal untuk mengalahkan sistem pertahanan udara Uni Soviet. Kalian tahu sendiri ya, kalau drone adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot, atau mampu mengendalikan dirinya sendiri yang dioperasikan oleh operator. Dalam sejarahnya, ketika Abraham Kerem, seorang pengamat Jet sendiri adalah pesawat tempur jet subsonik ringan kecil untuk dijadikan jet latih. Pada saat Abraham Kerem mengembangkan Jet yang akhirnya berkembang menjadi General Atomic MQ-1 Predator, dia mungkin tidak bisa membayangkannya kalau penemuan ini akan menandakan revolusi dalam cara berperang. Dalam medan perang, pasukan Amerika dapat berperang dengan jarak jauh. Seiring perkembangan menunjukkan bahwa pesawat tak berawak adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah cara peperangan. Sekretaris Angkatan Laut Amerika, Ray Mabus, mengatakan kepada audiens bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat tidak akan pernah membeli pesawat Starfighter atau pesawat berawak lainnya
setelah terakhir membeli pesawat F-35. Mengandalkan pesawat tak berawak akan memberikan kemampuan yang tak tertandingi dengan baik untuk menuju masa depan. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa klik subscribe dan like-nya. Tekan tombol lonceng dan share video ini ke teman-teman kalian.